Kita sekarang punya 54 loh taman nasional itu. Dengan luas tidak kecil, 24 juta hektar. Permasalahannya adalah apakah taman nasionalnya aman dan tidak terjadi deforestasi di situ. Aku dulu menghabiskan hutan, sekarang menyebabkan perubahan iklim dunia. Mbok kamu jangan ngulangi kesalahan saya. Saya menyesal. Kan gitu. Kalau kita ngelihatnya sisi positifnya, jangan hutan lindungnya diambil kayunya, dibabatin kayunya, karena hutan produksinya sudah habis, terus sekarang merambah ke sana. Ini yang bahaya. Penata batas itu, saya ajak, Pak, mari coba. Saya mau mengamankan yang pertama adalah memastikan ada batasnya. Supaya orang tahu ini hutan, ini bukan. Kalau ngambil ke sana berarti kamu salah. Indonesia memiliki hutan yang relatif banyak. Tapi kita sering diserang dari kanan dan kiri, depan dan belakang. Hari ini kita akan bicara tentang hutan kita terkait dengan apa yang akan berlaku di Uni Eropa, yaitu EUDR. Kita akan bicara dan bincang-bincang dengan Pak Petrus Gunarso, PhD, alumni dari Amerika Serikat. Beliau adalah pengamat dan pemerhati masalah-masalah lingkungan di Indonesia dan di dunia. Selamat datang, Pak. Selamat datang, terima kasih. Tentu saja senang diundang untuk ketemu lagi. Pripun kabare, Pak? Kabar baik. Baik ya, Pak ya. Selalu baik. Hutan kita selalu menjadi perbincangan secara internasional, Pak. Seringkali yang memperbincangkan dan menyudutkan kita itu adalah bangsa atau negara-negara yang dulunya juga punya hutan tapi sudah habis. Bapak bisakah cerita kepada kami dan kepada pemirsa semuanya, gimana ceritanya Amerika dan Eropa dulu punya hutan banyak dan sekarang hanya menyisakan gedung-gedung saja? Baik, terima kasih Pak Haji. Saya ini waktu ke Amerika itu waktu kuliah di Amerika itu mengambil jurusan Wildlife Management, pengelolaan marga satwa. Oh, iya. Nggak banyak yang ngambil jurusan itu selama waktu di awal-awal tahun itu ya, tahun 86 itu nggak banyak. Yeah. Karena hutan kita masih banyak sekali. Saya malah mengambil Wildlife Management. Kemudian saya itu mendapatkan kesempatan juga menonton film namanya The Greatest Good. The Greatest Good itu filmnya Amerika yang menggambarkan bagaimana Amerika itu menghabiskan hutannya dari pantai timur ke pantai barat. Itu terjadi dalam waktu 100 tahun. 100 tahun. Nah, kejadiannya adalah mereka yang bermigrasi dari Eropa ke Amerika menemukan hutan yang luas dan lebat, mereka kemudian mengeksploitasi dari wilayah timur ke wilayah barat. Di dalam perjalanan mereka ketemu Yellowstone National Park. Perjalanan tadi puluhan tahun kan, setelah diambil kayu-kayunya masuk ke Yellowstone National Park, berhenti. Kita perlu melakukan konservasi. Itulah mulainya adanya konservasi itu. Kemudian konsep Taman Nasional itu diadopsi di banyak negara pada tahun-tahun 80-an itu. Termasuk Indonesia. Indonesia juga mengadopsi konsep Taman Nasional. Nah, pada film itu supaya pendek ceritanya gitu ya. Nanti supaya nonton sendiri supaya lebih menarik. Saya kemudian menerjemahkan subtitlenya itu ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya mendapatkan penghargaan dalam tanda petik atau hadiah dari USFS, United States Forest Service. Diberikan semacam gift lah gitu ya dari mereka. Ini khusus kepada saudara karena Anda adalah yang menerjemahkan The Greatest Good dengan bahasa yang ke-37 kalau tidak salah ke dalam bahasa Indonesia.
Iya, iya, iya. Diberikan ke saya. Nah, setelah saya refleksikan dengan hutan di Indonesia, kebalikan dengan Amerika, Pak Haji. Gimana kebalikan itu? Kebalikannya itu kalau di Indonesia dari barat ke timur. Oh. Kalau sana kan timur, pantai timur ke pantai Ya. barat. Ya kan? Kalau ini dari barat ke timur. Di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan seterusnya. Iya, iya, iya. Tapi kalau tadi 100 tahun, Ini lebih cepat. kalau Indonesia 100 tahun dibagi 4. Wah, 25 tahun. Ya zamannya udah beda, Pak. Zamannya berbeda. Motongnya dengan Betul. alat yang berbeda. Jadi, yang membuka pertama hutan Indonesia itu justru perusahaan-perusahaan Amerika. Pertama di Balikpapan, yang kedua di Berau. Itu adalah perusahaan besar Amerika yang melakukan eksploitasi hutan di Indonesia dengan menggunakan alat-alat yang mereka pakai sudah puluhan tahun waktu dia menghabiskan hutan tadi. Kalau dia dulu pakai gergaji, pakai kapak, masih begitu di awal-awal abad 19 itu. Nah, kemudian memperkenalkan chainsaw ke kita, bulldozer ke kita. Itulah yang membuat kemudian setelah Amerika masuk diikuti oleh Korea, Jepang, segala bangsa di luar sana yang pada saat itu justru sedang melakukan rehabilitasi hutannya. Di wilayah masing-masing, Korea, Jepang, itu melakukan rehabilitasi. Tetapi dia membeli kayunya dari kita. Jadi kayu pada waktu itu luar biasa melimpah. Itu yang cerita kondisi yang satu dari barat ke timur itu Indonesia 25 tahun habis. Kalau di Amerika itu dari timur ke barat habis. Tapi habisnya kebetulan kita juga mengenal tadi Taman Nasional yang mereka juga ketemu tahun-tahun yang sama kita ketemu. Nah, sejak itu kita juga menetapkan taman-taman nasional. Itu Waduh, kalau menarik. kondisi cerita hutan itu seperti itu yang perlu kita gitu, Pak. Nah, kalau tadi Bapak bicara tentang Amerika, sekarang mari kita bicara tentang Uni Eropa atau Eropa lah. Eropa kan sebetulnya lebih tua dari sisi peradaban dibanding Amerika, kan? Apakah keadaannya juga sama dengan Amerika seperti itu? Artinya terjadi deforestasi? Pak Haji udah tahu dong siapa yang bergerak pindah ke Amerika itu orang Eropa. Iya. Yang di situ sudah mulai kesulitan mendapatkan lahan untuk pertanian mereka, hutannya sudah habis, dia migrasi ke Amerika. Gede-gedean, besar-besaran ke sana, kan gitu. Iya. Jadi ya kalau dirunut gitu sejarahnya mundur lagi. Kalau itu abad 19, ini abad 18 atau abad 17 mungkin. Abad 17 sampai 18 itu kejadiannya di Eropa ya mirip-mirip, tapi memang masih pakai. Mungkin kalau di Eropanya 200 tahun, di Amerika 100 tahun, kita 25 tahun aja. Kita lebih maju. Aduh, lebih maju kita. Iya. Pak, kalau di masa kini ya, zaman-zaman sekarang atau zaman now lah orang bilang, itu hutan kita itu dibandingkan dengan hutan negara lain secara umum gitu, perbandingannya seperti apa? Apakah kita sudah termasuk yang paling rusak atau agak rusak atau mungkin malah paling bagus? Pertanyaannya mungkin perlu di-rephrase. Waduh, gawat ini. Karena Indonesia itu kepulauan dan pulau-pulau kita itu mempunyai kepadatan penduduk yang berbeda. Iya. Sehingga land per kapita itu berbeda-beda satu pulau dengan pulau yang lain. Siap. Nah, jadi kalau bertanya level Indonesia, secara gambaran saja, luas tutupan hutan di Amerika Serikat itu masih 30,84. 30,84. Ya, di Eropa berbeda-beda tergantung negaranya. Nah, nanti kalau memang bertanya gitu, saya akan cari nanti angka yang untuk EU keseluruhan gitu ya. Itu berapa? Nah, kalau luas tutupan hutan Indonesia sampai hari ini, itu masih cukup baik, yaitu 52,2%. Berarti masih di atas Amerika dan Eropa. Yes. Nah, tapi kalau dengan Finlandia,
kita punya Iya. padanannya, yaitu Papua. Papua itu masih 77%, sedang Finlandia 73,7%. Kalau Jerman, itu mirip-mirip dengan Amerika. Jerman tuh masih punya 32%, Sumatera 34%. Nah, memang 34% itu sudah warning. Tutupan hutan yang masih kelihatan baik, apakah dia hutan alam atau sudah terdegradasi? Yang terjadi di kita, tutupannya itu sudah banyak yang terdegradasi. Itu yang harus menjadi perhatian. Ya. Artinya ya fungsinya sudah berkurang banyak. Gitu. Kalau keadaannya seperti itu, secara umum bahwa Indonesia ini hutan kita masih lebih baik dibanding Uni Eropa, ya kan? Apa logikanya Uni Eropa sekarang tiba-tiba mau menerapkan yang namanya EUDR, melarang produk-produk deforestasi negara lain termasuk Indonesia untuk masuk sana? Kita juga perlu melihat sisi positifnya ya. Dalam hal ini sisi positifnya adalah mereka kan mengatakan ke kita, saya menyesal, saya menyesal. Iya. Saya di abad-abad 18, 19 menghabiskan hutan, memang sudah jadi maju. Iya. Tetapi ingat sejarah, gitu kan, jas merah katanya gitu, ingat sejarah. Kami tidak ingin itu terjadi lagi di tempat saudara. Iya. Gitu. Kan itu gesture bagus kan. Iya, Artinya bagus. makanya kita harus melihat juga dari sisi positifnya bahwa aku dulu menghabiskan hutan, sekarang menyebabkan perubahan iklim dunia. Mbok kamu jangan ngulangi kesalahan saya. Saya menyesal atau kan gitu. Kalau kita ngelihatnya sisi positifnya, kita kan selalu harus mengambil sesuatu itu ada positif negatifnya. Makanya kalau kita bilang, oh saudara dewe, ya iya boleh Pak Haji mengatakan gitu. Tapi saya lebih cenderung bukan seperti itu. Yang saya lebih melihat positifnya, dia mengingatkan kita. Iya. Kondisimu itu sudah warning loh, sehingga kamu harus hati-hati. Itu sebenarnya kalau kita mau melihat sisi positif. Ya, boleh. Tinggal angle-nya dari mana kan gitu. Betul. Ya, sebetulnya kesadaran manusia global ini, Pak, terhadap lingkungan itu sebetulnya mulai kapan? Kalau waktu itu kan Uni Eropa masih masih berpikiran mundur, masih membabat hutan, kemudian Amerika. Nah, sekarang itu sudah harus pro lingkungan kan gitu. Nah, sejak kapan itu terjadi? Dan very unfortunate Indonesia nggak bisa menikmati itu. Ya, kalau kita mau mengatakan kapan kita harus sadar lingkungan, sebenarnya seperti tadi. Artinya pergerakannya mulai kapan itu? Pergerakannya sebenarnya sudah mulai tahun 80-an pada waktu kita memperkenalkan penetapan taman-taman nasional. Oh, jadi sebenarnya barengan dengan Amerika. Sadarnya hampir bareng dengan Amerika loh. 40 tahun. Iya, sudah sebenarnya. Kesadaran itu sudah. Jadi, pada waktu taman-taman nasional ditetapkan, Indonesia zaman itu, ada Pak Emil Salim, era-eranya Pak Emil Salim dan seterusnya itu, Indonesia menetapkan begitu luasnya taman-taman nasional. Kita sekarang punya 54 loh taman nasional itu. Dengan luas tidak kecil, 24 juta hektar. Permasalahannya adalah, apakah taman nasionalnya aman dan tidak terjadi deforestasi di situ? Saya nggak mau ngomong tesonilo loh ya, aku cukup sampai di situ loh ya. Artinya taman-taman nasional kita itu kondisinya seperti apa? Itu taman nasional. Kemudian kita juga menetapkan apa yang disebut hutan lindung. Hutan lindung itu secara posisi memang dia di perbukitan, di gunung, yang secara keilmuan memang dia menjaga wilayah budidaya di bawahnya. Makanya kalau kita melihat alam kita itu harus secara landscape, harus secara bentang alam. Bentang alamnya kan dari gunung ke bawah, datar, laut, gitu kan? Nah, wilayah budidaya ada di mana? Ya di dataran ini kan. Hutannya di mana? Ya di wilayah yang miring-miring ini kan. Nah, kalau itu kita ikuti dengan baik dan benar,
Hutan-hutan lindung itu di sini. Tetapi jangan hutan lindungnya diambil kayunya, dibabatin kayunya, karena hutan produksinya sudah habis, terus sekarang merambah ke sana. Ini yang bahaya. Gitu. Pak, gimana sih caranya melindungi atau menjaga hutan lindung yang baik? Apakah harus dijaga tentara, polisi, atau hanya cukup dengan yang namanya kamera-kamera yang dipasang di situ? Saya sudah menjadi polisi hutan itu sejak tahun 82. Jadi polisi hutan. Polisi hutan. Saat itu pun saya itu sudah harus berjibaku untuk mengamankan hutan. Karena saya baru fresh graduate, lulus, langsung menjadi polisi hutan. Saya menjadi koordinator Polsus yang ada di situ, polisi hutan. Minggu pertama kegiatan saya ke lapangan adalah mengamankan hutan. Yang pertama saya amankan adalah ada nggak batasnya. Nah itu saya lakukan di Arjuna Lalijiwo di Malang. Karena saya dulu ditempatkan pertama, teman-teman semua pada ngambil ke Jakarta, saya ngambil ke Surabaya. Kemudian saya ditempatkan di Surabaya, saya melakukan pengamanan hutan di Arjuna Lalijiwo. Apa yang terjadi? PAL itu tidak ketemu. Di peta ada palnya. Palnya tidak ketemu. Sampai saya hilang 3 hari. Jadi nggak tahu dong batasnya. Nah, itu dia. Sehingga masyarakat tidak tahu mana yang hutan, mana bukan. Oh, gitu. Karena pal batasnya yang ada di peta itu dipasangin pal batas. Tapi saya itu mencoba. Saya mau ikuti. Dan saya ajak masyarakat setempat yang dulu mendampingi penata batas itu. Saya ajak, Pak, mari coba. Saya mau mengamankan yang pertama adalah memastikan ada batasnya. Supaya orang tahu ini hutan, ini bukan. Kalau ngambil ke sana berarti kamu salah. Kan gitu kan? Nah itu saya coba. 3 hari hilang, Pak. Karena juga nggak ketemu patoknya. Jadi kalau patoknya nggak ada, patok nomor sekian itu di titik ini, saya cari. Loh, nggak ada di sini. Cari kiri, cari kanan. Nggak ketemu. Sampai 3 hari kami hilang, Pak. Tim kami itu hilang. Nggak bisa ketemu batasnya. Kemana batas itu, Pak? Ya, satu ada yang tidak dipasang. Kedua, saya curiga. Ini dipasang tapi pindah. Atau bagaimana? Oh, gitu ya. 2-3 bulan berikutnya saya berangkat lagi nih. Sampai bos saya bilang, kamu tuh ngapain? Katanya. Kerjaan kok nyari yang susah katanya. Loh saya karena nggak habis pikir kenapa yang di peta ini ada nomor-nomor ini, di lapangan nggak ada. Yang kedua lebih seru. Yang kedua begitu saya ke lapangan, itu ternyata ada ketemu beberapa patok yang sudah bergeser dari titik sini naik ke atas. Oh. Gitu loh. Naik ke atas. Supaya di sini menjadi bukan hutan, Sehingga hutannya menurun ke sana. Itu terjadi, Pak. Itu tahun 83, bayangin. 86 saya sekolah ke Amerika. pengawasan itu tidak bisa efektif dong kalau gitu. Sampai yang namanya batas-batasnya pun bisa berpindah seperti itu. Itu dia. Itu dengan ada orang yang setengah gila tadi, yang mau-maunya ngurusin. Bos saya sampai mengatakan begitu. Kamu mau nyari kayak gitu. Lah saya bilang, lah mulainya dari mana Pak? Kalau kita tidak mengetahui batasnya, kemudian kita melakukan istilahnya penegakan hukum. Kan gitu kan? Harusnya penegakan hukum itu kan dilakukan setelah kita punya alat untuk menegakkan. Ya. Nah ini ternyata sejak saat itu sampai dengan sekarang, penataan batas itu lebih banyak hanya batas luar, yang di dalamnya yang ada sudah ada kampung-kampungnya nggak diselesaikan. Alasannya anggaran nggak cukup. Tapi saya membaca tidak banyak, tapi yang saya dapat simpulkan bahwa sebetulnya apa itu namanya deforestasi yang terjadi di Indonesia yang cukup besar-besaran itu terjadi Pak antara tahun 1950 sampai tahun 2000. Itu kabarnya itu dulu tuh dari 162 juta hektar kemudian tersisa 8 juta hektar.
Artinya 60 juta lebih hektar itu amblas gitu. Dan itu baru berhenti ketika Indonesia melakukan yang namanya moratorium pada tahun 2011. Gimana Pak, Bapak menanggapi masalah ini? Kalau ceritanya nggak seperti itu Nggak seperti sebenarnya. itu ya? Iya, karena itu kita harus ikutin tahap demi tahap sejarahnya dan seterusnya ya. Jadi memang moratorium yang terakhir kemarin itu sudah kaitannya dengan perubahan iklim, sudah agak sedikit berbeda. Ya. Tetapi kalau kita runut sejarahnya, memang perubahan-perubahan itu terjadi berbarengan dengan juga perubahan-perubahan tata ruang. Dalam artian bagaimana berkelindannya tata ruang dengan tata guna hutan, gitu kan? Tata guna hutan yang disebut TGHK itu dengan tata ruang itu dua isu yang sampai hari ini menimbulkan kerancuan di tingkat tapak. Di tingkat pusat mungkin nggak terlihat karena ya udah ngikutin dan kita oke, yuk dipadu serasikan, sudah setelah padu terus serasi gitu kan, padu serasi kan, padu sebentar terus serasi di peta. Tapi di lapangan tidak. Di lapangan tidak seperti itu. Itu jadi kalau bicara itu mungkin kita perlu 2 jam sendiri itu. Oh, iya. Tapi itulah sejarahnya harus kita runut antara perubahan undang-undang di mana muncul undang-undang tata ruang dan juga munculnya undang-undang sektor. Dulu undang-undang kehutanan itu namanya undang-undang pokok kehutanan. Dihadapkan dengan undang-undang pokok agraria. Dua undang-undang pokok ini, yang satu itu munculnya pada waktu Orde Lama, yang satunya Orde Baru aja terjadi Orde. Ya. Itu setelah undang-undang penanaman modal muncullah undang-undang pokok kehutanan. Mulai itulah rezim pertanahan di Indonesia itu dipisah menjadi 2, menjadi aku dan lian. Aku itu kehutanan, lian itu APL, area penggunaan lain. Itu yang orang lain lah gitu. Padahal kan harusnya satu kesatuan agraria. Nah ini yang memulai atau menimbulkan kebingungan hukum lahan Indonesia. Karena kehutanan itu harusnya ngurusnya kan hutannya, bukan lahannya. Nah ini, sehingga tugas pokok dan fungsi Menteri Kehutanan itu adalah mewujudkan permanent forest estate, hutan tetap. Sampai hari ini kita nggak tahu berapa hutan tetap kita. Karena hari-hari yang terjadi malah pelepasan kawasan, bukannya penetapan kawasan. Nah terakhir pada waktu masih sebelum Pak Raja Juli ini, Bu Siti Nurbaya, dikebut seluruh Indonesia, penataan batasnya diselesaikan sekaligus. Namun kurang legitimate. Legal memang, dia ada aturannya, boleh menggunakan titik-titik citra satelit. Tapi lupa di undang-undangnya mengatakan langkahnya harus 4 langkah. Nah, ditunjuk, kemudian ditetapkan, tapi waktu menetapkannya ini tidak melalui prosedur yang 4 langkah itu, gitu. Saya tidak mau menjelaskan terlalu panjang di 4 langkah itu, tapi semua kawan-kawan sudah tahu bahwa langkah itu tidak dilewati, sehingga apa yang ada di dalam, bahkan masyarakat yang sudah turun-temurun di situ puluhan tahun pun, itu tidak terakomodasi bahwa dia itu excluded atau di enclave dari batas hutan tadi. Mungkinkah semua ini karena wilayah Indonesia yang terlalu luas ya? Hutan kita juga terlalu banyak, sehingga pengawasannya pun tidak begitu mudah gitu. Adakah negara lain yang mirip dengan Indonesia dan mengalami hal yang sama? Sebenarnya ada solusi yang baik yang saya pernah tawarkan, yaitu namanya residual approach. Residual approach itu kita itu harusnya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena 2/3 penduduk ada di Jawa. Jawa relatif sudah tertata penataan kawasannya karena zaman Raffles sudah mulai ditata, gitu kan? Zaman dulu.
Itu kemudian diteruskan dan dilanjutkan. Jawa relatifly sudah lebih tertata penataan ininya. Nah, kalau di luar Jawa, Bapak punya hutan yang begitu luas, lebih cepat mana menata batasnya desa atau batasnya hutan. Contoh Papua, ini ekstrim. Papua dengan penduduk 2 juta yang Bapak perlu batasi lebih dulu, batasnya masyarakat tadi, batas wilayah tempat dia tinggal maupun batas areal yang mereka boleh administratively mengelola, kita tetapkan dulu, sisanya hutan, itu namanya residual, atau mau malah batasin hutannya yang lebih luas, yang padanya kenyataannya tidak seluruhnya dipasang dengan baik. Itu ekstrimnya seperti itu, sama dengan Kalimantan, dengan Sumatera dan seterusnya. Nah, itu yang menurut kami ada residual approach. Pendekatan yang kedua adalah people first. Artinya affirmative, ada afirmasi bahwa demi kepastian lahan masyarakat supaya dia bisa berusaha, bisa melakukan kegiatan, baik itu transmigrasi maupun masyarakat asli di setempat. Ya ayo kita tata dulu ini. Dengan resources yang ada waktu itu modern enough. Lebih dari cukup. Kalau dulu, instead of menyelesaikan 125 juta atau tadinya 147 Pak. Tadi kalau sejarah tadi ya, tadinya itu hutan itu 147 juta. Turun menjadi 120 juta. 27 itu sudah dialokasikan untuk tadi APL tadi gitu ya. Nah, kalau itu dulu kita lakukan secara afirmasi, wilayah yang ditempati penduduk itu tidak lebih dari 10 juta. Mana yang pembatasannya lebih gampang? 10 juta dibanding 120 juta. Tetapi karena kehutanan punya dana besar waktu itu sebagai eksportir kayu besar waktu itu kedua setelah minyak kan waktu itu kita merasa ngapain harus bicara dengan yang lain-lain gitu ceritanya seperti itu. Pak, tadi kita bicara tentang moratorium deforestasi. Ada yang bilang bahwa deforestasi moratorium ini tidak terlalu berhasil. Salah satunya akibat perluasan lahan sawit. Bapak setuju dengan pernyataan ini? Moratorium izin baru sawit ada, kemudian moratorium izin baru apa saja juga ada, ya kan? Kalau tidak salah ya. Ya. Jadi moratorium kalau dari data awal yang saya sudah pelajari bersama kawan-kawan IPOS itu, sebenarnya sangat berhasil. Karena terjadi leveling off, sudah pertumbuhan itu sudah basically sudah tidak lagi muncul. Yang terjadi luar biasa itu adalah antara 2010 sampai 2015. Itu drastis. Tapi setelah itu leveling off. Menurut saya berhasil. Kalau Bapak bilang berhasil, kenapa Uni Eropa masih seolah-olah ngejar-ngejar kita seperti itu? Karena mereka mencampurkan antara deforestasi dan degradasi. Degradasi hutan. Kemudian mereka juga melihat, ini dari sisi lain ya, sisi lain Eropa melarang kita itu kan sebenarnya karena ada persaingan dagang sebenarnya dalam minyak nabati. Tetapi kan itu tidak bisa diungkapkan secara terbuka oleh mereka, gitu kan. Sehingga itu selalu istilah Mas Aji tadi kan hidden agendanya itu memang gitu kan. Tetapi kalau dari sisi upaya untuk penataan kembali dan seterusnya memang sebenarnya sudah cukup baik sebenarnya. Jadi memang kalau menurut Bapak yang dilakukan oleh Uni Eropa itu bukan semata-mata karena masalah hutan, tapi memang ada sesuatu hidden agenda yang Bapak katakan tadi persaingan minyak nabati tadi ya. Betul. Ya katakanlah ya kalau mau konkretnya antara minyak sawit dengan minyak bunga matahari, kedelai dan lain sebagainya. Ya. Lalu kalau begitu saya lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak. Nah kalau sudah agak baik atau lebih baik gitu,
Dengan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo sekarang, apakah dengan demikian posisinya jauh lebih baik? Sudah lebih baik tadi adalah pertumbuhan untuk yang perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan. Tetapi yang masyarakat terus bertumbuh. Dan itu tidak terlalu terkontrol. Bahkan kalau Eropa kan malah mendorong-dorong, kami akan bantu kalau ini untuk masyarakat. Sampai dengan hanya dengan 2 hektar saja. Up to 2 hektar kami akan bantu. Dipermudah sertifikasinya, dipermudah. Jadi iming-imingnya itu. Ini yang tidak tertangkap oleh pemerintah. Bahwa untuk yang kecil-kecil sebenarnya Eropa memberikan pemahaman atau memberikan kesempatan. Tetapi yang terjadi kan PSR kita nggak jalan. Jadi di luar sana itu mempertanyakan ke kita atau mengatur kita dengan no deforestation, tapi di dalam negeri, di dalam kebijakan pemerintah sendiri, tidak segera mengadres isu yang tadi sudah panjang lebar kita diskusikan. Di situ sebenarnya sumbernya. Kalau produktivitas kebun masyarakat yang kecil-kecil ini di-replanting dengan baik, dengan bibit yang baik, sebenarnya nggak perlu tambah lagi, kita sudah produksinya akan naik loh. Nah ini yang tidak tertangkap. Masalahnya pembuat kebijakan sawit kita itu siapa? Di beberapa diskusi kan kita perlu ada lembaga tersendiri. Kalau Bapak atau saya sudah ini ke pertanian misalnya, ke Kementerian Pertanian. Apakah isu pemberian kemudahan oleh EU tadi kepada petani-petani, apakah terfasilitasi? Enggak. Apakah BPDPKS yang harusnya membiayai PSR ini kemudian mentok dengan status lahan, apakah kemudian diselesaikan? Enggak juga. Gitu. Yang saya maksud itu di bawah Presiden Prabowo kan terjadi sebuah proses pelurusan atau apapun namanya lah itu tentang lahan sawit ini yang masuk merangsek yang namanya hutan. Apakah dengan demikian ini menambah kredibilitas Indonesia di mata asing khususnya Uni Eropa? Seharusnya iya. Yang jadi masalah adalah apakah prosesnya tepat? Artinya begini, Pak Haji mau menyapu lantai dengan sapu kotor atau sapu yang sudah nggak jelas kekuatannya, nggak jelas kemampuannya, dipakai nyapu kan nggak bisa. Jadi kalau kita menegakkan hukum dengan hukum yang nggak tegak kan repot. Gitu loh. Jadi harus kembali pada penataan tenureship di tingkat tapak. Ini penting sekali. Bulan lalu itu ada kementerian yang menyatakan bahwa akan membuka lagi lahan 600.000 hektar untuk mengejar 100 juta ton sawit pada tahun 2045 kan. Karena untuk mengejar ketahanan energi. Ketahanan energi gitu kan. Bahkan itu sebetulnya hanya sebagian dari 3 juta hektar yang direncanakan gitu kan. Apakah ini kemajuan atau kemunduran ini mau saya tambah lagi, apalagi ada lagi yang mau nanam aren seluas 2 juta hektar. Nah, gimana itu? Di mana itu gitu kan. Nah, di situ pertanyaan mendasarnya justru kita memang punya, Pak Haji, wilayah-wilayah yang sekarang itu diklaim sebagai kawasan hutan tapi tidak berhutan. Berani nggak kita secara terbuka kehutanan menyatakan, kawan-kawan, kalau mau menanamlah di kawasan yang sekarang tidak berhutan. Dan bersama dengan ATR BPN memberikan hak itu. Seperti kalau di Malaysia malah ditata dulu, Mbak, dibuatkan dulu tanamannya, ininya disediakan bibitnya dan seterusnya. Kenapa nggak diambil langkah itu? Kalau diambil langkah itu akan bagus sekali. Tapi kan karena langkah itu tidak diambil, gitu.
Ayo kita perbaiki bersama. Kita kan mengadvokasi supaya kita menjadi lebih baik. Ya, apa-apa yang mesti kita lakukan dengan segala macam usaha yang sudah kita lakukan agar kita bisa meningkatkan ekspor kita ke Uni Eropa yang saat ini cenderung turun, Pak. Artinya ekspor sawit ya. Kalau saya balik. Gimana? Kalau demand di dalam negeri naik, kenapa kita bingung? Oh, Yang jadi masalah daya beli kita, kan itu. ya. Orang jualan kan kalau bisa cuannya yang banyak kan gitu kan. Kalau di dalam negeri itu daya beli masyarakat tidak mampu membeli dengan harga yang keekonomiannya masuk, harusnya kan memang ada sebagian yang diekspor. Kalau itu bicaranya masalah demand. Kemudian yang kedua, kalau ini masalahnya itu berkaitan dengan misalnya perubahan iklim dan seterusnya, ya kan bisa kita bicarakan dengan teman-teman yang sekarang berbasis batu bara misalnya. Ya. Kan artinya diskusi di dalam negerinya itu juga memang harus mengadres sampai ke sana. Jadi ya kalau sepotong-sepotong masing-masing, ini saya kurang, feedstocknya kurang, saya nanam lagi 600. Di mana? Kenapa enggak yang menyelesaikan yang 3,4 juta ini dibenerin, kemudian kepastiannya ada sehingga bergerak lagi. Sekarang kan gara-gara ada penataan atau penegakan yang sekarang ini, produksi malah turun karena di lapangan galau semua. Bukan hanya galau, ada yang sampai berkelahi dalam tanda petik ya. Nah, itu kan membuat bisnis mereka jalan, nggak nyaman. Nah, kalau sudah begitu kan malah repot semuanya. Ini tadinya inginnya naik, ini malah produksinya turun, kondisinya tidak benar di lapangannya. Maka menurut kami harus duduk bersama, dinyatakan oke, mari kita perbaiki bersama. Terutama adalah masalah kepastian berusaha tadi. Kalau toh memang mau dialokasikan baru, yang terbuka, ya jangan tiba-tiba ambil lagi di Papua yang hutannya masih bagus, terus ditanamnya di situ dengan membuka ini supaya dapat kayu dulu, kayunya bisa untuk modal, ya nggak boleh gitu. Ya, itu ya. kan itu sejarah sudah menyatakan gitu. Dulu membangun HTI juga ada yang dengan cara begitu, nggak boleh. Ya. Saya kira cukup banyak obrolan kita dan makin lama kok makin susah juga ya. Nah, tidak ada yang susah sebenarnya, asal ada niat. Ya. Mungkin ujungnya adalah tata kelola, Pak ya. Tata kelola. Tata kelola yang baik, konsisten, implementasi yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan tata kelola lahan adalah prioritas now or never. Kalau saya. Itulah kesimpulan dari perbincangan kita. Jangan lupa selalu pantengin sawit IDN. Matur nuwun kepada Pak Terima kasih. Petrus. Terima kasih.